Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Waqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa aqamus shalah wa atauz zakah falahum ajruhum inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Para saudara jamaah sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita selalu meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah bahwasanya pada kesempatan hari ini Allah masih tetap memberikan kesehatan, kekuatan, keimanan sehingga kita mampu menjumpai bulan Ramadan yang ke-23 ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya sampai akhir zaman. Para saudara jamaah sekalian, Allah menciptakan jin dan manusia ini mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus kita laksanakan, tidak bisa kita tinggalkan. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak aku jadikan jin dan manusia hanyalah untuk beribadah kepadaku Allah. Pada hakikatnya kita hidup di dunia ini hanyalah untuk menghambakan diri, mengabdikan diri beribadah kepada Allah. Pengertian ibadah sangat luas, bukan hanya terbatas pada rutinitas 5 waktu saja. Para ulama mendefinisikan al-ibadatu taqarrub ilallah awi tamaru pamtasilu wa nawakum fajatanibu. Yang dimaksud dengan ibadah kepada Allah adalah segala sesuatu yang bisa taqarrub, bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang telah dilarang oleh Allah. Maka di dalam bulan Ramadan tahun ini kita supaya benar-benar menertibkan dan meningkatkan ibadah kita kepada Allah agar dapat meraih pengampunan dan rahmat dari Allah. Untuk dapat meraih pengampunan rahmat dari Allah diantaranya adalah menetapi kewajiban kita, yaitu mengeluarkan zakat. Karena zakat ini merupakan suatu kewajiban bagi tiap-tiap orang muslim. Dalam surat Al-Baqarah dijelaskan, innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa aqamus shalah wa atauz zakah falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa 'amilus sholihat, dan yang beramal sholih, beramal baik. Jadi orang iman itu gandengannya itu pasti beramal solih. Nah, setelah kita amal solih maka menetapi solat. Wa aqamus shalah wa atauz zakah. Jadi kata zakat di sini selalu disandingkan dengan kata solat. Kalau kita hitung di dalam Al-Quran 30 juz itu sebanyak 188 kali ada kata wa aqamus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Nah itu sebanyak 188 kali ini menunjukkan wajibnya zakat fitri. Adapun pembagian zakat fitri sama halnya dengan pembagian zakat pada umumnya. Hal ini dijelaskan dalam riwayat hadis Ad-Durqutni, Risalah fil Fiqh Muyassarah, masrifu zakatil fitri kama masrifu zakatil ammah wa ra'annal fuqara wal masakin aula biha mim baqiyasihami liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aknuhum anisu'ali fi hadzal yaum.
Pembagian zakat fitri itu seperti pembagian beberapa zakat umumnya. Hanya saja orang-orang fakir dan orang miskin itu lebih utama, lebih berhak daripada bagian mustahik yang lainnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, mencukupilah kamu sekalian pada mereka fakir miskin dari minta-minta pada hari ini, hari raya Idul Fitri. Jadi diusahakan orang muslim itu pada hari raya Idul Fitri jangan minta-minta. Kalau minta-minta sudah diberi oleh amil, berarti dia yang berdosa. Kalau amil tidak memberikan, berarti amil yang berdosa. Nah ini, maka kita sebagai umat muslim dilarang minta-minta. Kenapa? Fungsi dari zakat ini adalah mengentaskan kemiskinan. Dan kita diperintahkan oleh Allah saling tolong menolong, yang mampu membantu yang lemah. Di dalam surat Al-Maidah dijelaskan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan janganlah tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Karena apa? Karena Rasulullah sendiri mewajibkan zakat tersebut. Farada Rasulullah SAW zakat al-fitri so'an min tamrin au so'an min sa'irin alal abdi wal hurri wal zakari wal unsa wal kabir was sogir alal muslimin wa tu'adu qabla khuruju minan nas anis sholat. Rasulullah mewajibkan zakat fitri, satu sok dari kurma dan satu sok dari gandum, bahan makanan pokok. Di Indonesia bahan makan pokoknya adalah beras, maka beras yaitu satu sok. Satu sok itu kalau diukur ditimbang itu 3 kg. Kalau soknya dari Mekah itu. Jadi sering saya kalau ibu pergi umroh atau pergi haji, itu alangkah baiknya beli sok di Mekah. Jangan beli sajadah. Sajadah di sini banyak. Beli sok. Itu tempatnya di antara Safa dan Marwah, di sebelah tenggaranya lampu hijau. Itu lampu hijau atau lampu merah. Dari situ. Letaknya di situ. Cari di situ sok, bawa pulang. Itu. Karena apa? Karena amil nanti itu ditakar. Itu. Jadi satu sok dari bahan makanan pokok terhadap orang yang merdeka, budak. Jadi yang miskin semua kena zakat. Budak kena zakat, laki-laki dan perempuan, besar dan kecil. Bahkan umpamanya ada ibu baru melahirkan tanggal 29 bulan Ramadan lahir, maka anaknya wajib dizakati. Ini karena saking wajibnya zakat fitri tersebut. Dan diberikan sebelum orang keluar sholat Idul Fitri. Jadi zakat fitri, fitr itu makan bu, bukan fitrah. Kalau fitrah itu suci, fitri ini untuk makan. Jadi diberikan pada fakir miskin. Maka zakat fitri zakat untuk dimakan. Maka zakat untuk dimakan ini tidak bisa dipergunakan untuk pembangunan masjid. Yang boleh itu zakat mal. Zakat mal itu kalau punya emas 85 gram itu keluar 2,5%, yaitu 4 gram. Umpamanya emas sekarang 1.500.000 berarti 6 juta harus dikeluarkan, diserahkan ke amil, atau kalau mau langsung ke orangnya biar tahu sendiri siapa yang di situ yang berhak, terutama pada keluarga kita, pada famili kita. Kalau famili kita sudah kaya semua baru ke luar, karena nanti dipertanyakan itu. Wahai fulan, saya kelaparan, saya masih familimu, tapi kenapa kamu mengasihi orang lain? Nah ini, maka cari famili kita yang masih miskin, yang masih fakir. Nah itu yang diberikan pada, atau langsung kasihkan amil, karena amil yang tahu. Karena amil dibentuk di sini untuk mengurusi zakat para bapak dan ibu serta hadirin sekalian. Kenapa? Zakat ini juga termasuk zakat wajibnya dari dalam bulan Ramadan. Hal ini dijelaskan dalam kitab Manahil Hasan li Syekh Abdul Aziz bin Muhammad bin Salman. Qala Sa'id bin Musayyab wa Umar bin Abdul Aziz rahimahullah fi qouli ta'ala qad aflaha
man tazakka huwa zakatul fitri wa udifat hadhihi zakatu ilal fitri li'annaha tajibu bil fitri min Ramadan wa hadhihi yuradu biha shadaqah anil badani wa nafs wa masrifuha kasakatil malil umum innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wa gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Artinya Sa'id bin Musayyab dan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah telah berkata tentang firman Allah Ta'ala, sesungguhnya telah beruntung orang yang membersihkan diri. Yang dimaksud dengan man tazakka adalah orang yang mengeluarkan zakat fitri. Zakat fitri ini disandarkan kepada fitri karena wajibnya mengeluarkan zakat tersebut pada waktu berbuka dari puasa bulan Ramadan. Dan yang dikendaki dengannya adalah zakat badan dan jiwa. Dan pembagian zakat fitri itu seperti pembagian zakat mal. Karena keumumannya ayat At-Taubah ayat 60 itu sesungguhnya sodako atau zakat itu untuk orang-orang fakir, orang miskin, para amil, mu'alaf, budak, orang yang keberatan hutang, gorim. Yang keberatan hutang itu kalau pengusaha itu banyak hutangnya nggak usah diberi. Yang keberatan hutang bangkrut, akhirnya maka dia wajib haknya itu. Sabilillah dan ibnu sabil, orang yang kehabisan bekal dalam bepergian. Ini. Nah, itu zakat fitri itu dari bahan makanan pokok, bukan uang. Nah, bagaimana prakteknya kalau uang? Para ulama berijtihad kalau yang dizakatkan dengan uang maka mustahik muzakki yang memberikan zakat itu datang pada amil langsung berikrar, Pak Amil tolong uang saya berikan beras untuk zakat saya dan keluarga saya. Maka amil punya bagian di sini yaitu 20%, ambil beras 1 sok. Itu terus dipegang berasnya, terus didoakan. Itu di dalam surat At-Taubah, khudz min amwalikum shadaqatun tutahhiruhum wa tuzakkihim. Jadi ambillah sebagian zakatmu untuk mensucikan diri kita, membersihkan harta dan mensucikan diri, dan doakanlah inna sholataka sakanul lakum. Untuk prakteknya berdoa, ada prakteknya doa dari Kemenak sudah diberikan. Namun di dalam riwayat Bukhari itu prakteknya ada yang lebih mudah. Itu ketika Abi Aufa datang pada Rasulullah memberikan zakatnya, Rasulullah berdoa, Allahumma sholli ala bin Abi Aufa zakatan makbulah fid dunya wal akhirah. Wa ahlinya ya. Jadi sebut namanya di situ dan keluarganya. Tidak usah sebut satu-satu. Jangan sebut hamba Allah. Tidak boleh itu karena nanti semua apa yang kita infakkan itu dipanggil dengan nama dan orang tuanya. Itu. Nama dan orang tuanya akan dipanggil. Jadi umpamanya ibu mau sodako amplop, tidak usah kasih hamba Allah. Kalau mau kasih hamba Allah langsung saja dicari kota amal. Itu. Jadi karena nanti dipanggil nama, dan itu kejadiannya ketika perang Badar, ada seseorang itu memberikan onta 100 onta, tapi tidak disebut namanya. Rasulullah, siapa ini? Hamba Allah. Jangan hamba Allah. Karena apa? Karena nanti orang yang zakat itu dipanggil dengan nama orang tuanya. Anak dan orang tuanya, bin-binnya itu dipanggil semua di hadapan Allah. Karena wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu indallah. Jadi apa-apa dari kebaikan yang telah kamu keluarkan, maka nanti akan dijumpai di hadapan Allah. Jadi harta kita yang tidak akan bisa diambil orang lain adalah harta yang telah kita berikan dalam fisabilillah. Infak dan sodakohnya di dalam bulan Ramadan itu disuakan benar-benar, karena Rasulullah itu seperti angin. Karena apa? Lipatan ganda. Kullu amali ibnu Adam yudhaifu bi asram salihah ila sabimatin ila masya Allah.
Jadi amalan anak Adam di dalam bulan Ramadan itu dilipat gandakan 1 misalnya 10 sampai 700 sampai Masya Allah. Sampai Allah yang tahu. Ila siam, kecuali puasa. Karena puasa adalah milik Allah dan Allah langsung nanti akan memberikan. Maka mari kita persiapkan diri, yaitu zakat fitri kita. Dan agar apa? Agar zakat kita, puasa kita itu diterima oleh Allah. Karena man soma Ramadana summa lan tu'addi zakati yu'allaqallahu bainas sami wal ar. Barang siapa yang berpuasa kemudian tidak mengeluarkan zakatnya, maka pahalanya digantung di antara langit dan bumi. Maka mari kita sebagai orang iman, orang yang telah dijadikan calon ahli surga oleh Allah ini, kita berusaha semaksimal mungkin meningkatkan kualitas dan keimanan ketakwaan kita kepada Allah, sehingga dari waktu ke waktu keimanan kita semakin meningkat, yang padanya Allah semakin cinta pada kita. Kalau Allah cinta pada kita, yuhibbukum wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Apabila Allah telah cinta pada kamu sekalian, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu sekalian, dan insya Allah mati sewaktu-waktu akan dimasukkan dalam surga. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, sebagai manusia biasa tak luput dari salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.